Lu tau gak kalau banyak yang gagal di seleksi administrasi? Tapi tenang, ada masa sanggah. Nah, apa sih masa sanggah tuh? Gue punya pengalaman nyata loh mengenai masa sanggah. Bahas aja yuk di video ini. Selamat datang di Koma Channel. Sebenarnya video ini gue buat karena keresahan para viewers gue. Karena di video yang ini nih, semua orang pada gundah bro. Kan lo tau sendiri, terjadi kerancuan 2 file surat lamaran di website kejaksaan. Mereka khawatir tuh, lolos apa kagak. Terlebih, data di lapangan tuh banyak yang gak lolos. Gila bro, kata gue. Bukan hanya CPNS aja nih, tapi P3K juga pada banyak yang gak lolos. Nih datanya nih. Jadi total pelamar itu ada 2,4 juta. Nah di situ ada keterangan MS dan TMS. MS tuh memenuhi syarat, TMS itu tidak memenuhi syarat. Coba lu perhatikan TMS-nya. Gede banget bro, gede banget. Bukan 1-2 orang loh ini, tapi masif banget nih yang tidak memenuhi syarat. Tapi ini masih sementara, masih belum yang diverifikasi. Jadi untuk data yang gagal tuh 1 CPNS dari 500.507 pelamar ada 24% orang yang sudah dinyatakan gagal. Artinya kalau ada 4 orang yang daftar, ada 1 orang yang gagal. Goks. 2 P3K guru. Dari 365.441 pelamar ada 6% yang sudah dinyatakan gagal. Ini oke lah. Masih bisa diterima kata gue kalau data yang ini. Bagus kata gue calon guru di Indonesia. Atau mungkin persyaratannya mudah kali ya. Ketiga, pelamar P3K nakes. Dari 240.524 pelamar, ada 17% yang sudah dinyatakan gagal. Ya oke lah. 4. Nah ini nih yang paling parah nih. Menurut gue paling parah. Pelamar P3K teknis. Dari 306.725 pelamar, ada 43% yang sudah dinyatakan gagal. Ih, gila, hampir setengah loh. Gue gak tahu kenapa, tapi kalau udah segede itu, pihak penyelenggara nih harus bertanggung jawab juga loh. Karena masif banget. Artinya kan pihak penyelenggara tidak mendeliver persyaratan secara jelas dan detail. Makanya muncul angka 43%. Seperti kata gua, di video ini banyak yang resah sama dokumen yang mereka unggah. Di komentar mereka pada nanya, contoh nih, "Bang, surat lamaran saya sudah saya buat dan saya bubuhi e-materai. Tetapi saya lupa menghapus beberapa poin yang tidak diperlukan. Saya melamar penanganan perkara SMA. Apakah itu akan menjadi TMS atau tidak, Kak?" Terus ada lagi nih, astaga baru surat lamaran diupdate jadi kurang 1 poin. Semoga ada pertimbangan dari kejaksaan. Ya semoga, gua harap itu juga. Terus ada lagi, sudah submit tapi lupa tulis poin sertifikat komputer karena terlanjur download format surat lamaran yang lama dan ikut yang lama. Dan masih banyak lagi pertanyaan, lu bisa lihat sendiri. Jujur gue gak tahu jawabannya kayak apa karena gua bukan pihak kejaksaan. Kalau ini amit-amit ya, lu gagal di seleksi administrasi, gua ada cara supaya lu bisa lolos walaupun dinyatakan tidak lolos. Di sini tempat yang cocok bro, karena kakak perempuan gua atau biasa gua panggil mbak gue sendiri pernah nggak lolos di seleksi administrasi CPNS 2021. Tapi menyanggah di masa sanggah dan berhasil lolos di seleksi administrasi pada waktu itu karena sesuatu hal. Jadi gue sangat tertarik bahas ginian karena udah ada buktinya, valid juga buktinya. Tapi sebelum itu gue mau ceritain dulu apa sih masa sanggah nih. Gue yakin sebagian dari kalian tuh belum tahu apa itu masa sanggah. Ada pasti buktinya, ada yang nanya lo kemarin di komentar gue. Ini contohnya nih dari Abdullah Hadi Kuatno. Dia mengatakan masa sanggah, jawab sanggah, dan pasca sanggah itu apa ya Min? Nah video ini gue persembahkan untuk lu bro. Jadi di FAQ BKN udah dijelaskan tuh apa itu masa sanggah. Jadi menurut mereka masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dan seleksi SKB. Kenapa gak ada SKD? Karena SKD itu sudah menggunakan CAT. Jadi kemungkinan curangnya itu minim.
walaupun masih ada kecurangan. Gue lanjutin, dan waktu tanggapan sanggah oleh instansi untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan instansi dengan dokumen persyaratan yang diajukan pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah. Intinya, kalau menurut lu seleksi administrasi sama SKB lu lulus, tapi dinyatakan tidak lulus, lu bisa protes ya. Syukur-syukur kalau diubah statusnya, misal dari tidak lulus menjadi lulus. Nah, itu yang disebut dengan masa sanggah, bre. Jadi, kalau dari jadwal ya, masa sanggah nih dari tanggal 19 sampai 21 Oktober 2023. Jadi ada 3 hari tuh. Prediksi gua sih tanggal 18 Oktober baru pengumuman tuh. Soalnya kan lo tahu sendiri kalau ada perpanjangan waktu, yang mana tingkat pendaftar waktu itu meningkat drastis di akhir-akhir masa pendaftaran. Jadi panitia pasti kewalahan ngenilai administrasi lu. Makanya jangan telat, bre. Now, gue mau ceritain pengalaman mbak gue di seleksi administrasi CPNS 2021. Mbak gue adalah seorang perawat yang merupakan alumni dari kampus Universitas Airlangga, Jawa Timur bagi yang nggak tahu. Dia meng-apply S1 perawat di salah satu wilayah. Nah, yaitu disuruh untuk mengupload transkrip nilai. Ada 2 tuh, transkrip nilai sarjana keperawatan dan transkrip nurse. BTW bagi yang nggak tahu, sarjana keperawatan itu dilakukan 4 tahun kuliah teori di kampus. Sedangkan nurse itu program profesi setelah sarjana. Dikerjakan 1 tahun murni praktik di rumah sakit. Nah, kebetulan UNER itu transkrip sarjana keperawatan dan transkrip nurse-nya dijadikan 1 lembar. Ini contohnya nih. Nah, ini punya mbak gue sendiri. Yang di atas tuh transkrip keperawatan dan di bawahnya itu nurse. Nah, biasanya transkrip sarjana keperawatan dan transkrip nurse itu dibedain. Gegara itulah dia dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi. Nyanggah mbak gua di masa sanggah. Ingat banget, dulu tuh kalau mau nyanggah cuman mengetik alasan sanggah aja. Kalau nggak salah ada batasan pengetikan. Jadi lu harus pinter-pinter ngolah kata dan tentu harus efisien. Lu jelasin gimana caranya supaya panitia pada ngerti. Dan satu hal lagi yang penting, di masa sanggah nih posisi lu itu harus benar. Masa sanggah bukan ajang untuk memperbaiki data, tapi untuk mengklarifikasi data. Nah, posisi mbak gua jelas sangat tidak bersalah alias benar. Memang panitianya yang kurang paham saja sama dinamika perkuliahan. Jadi ya without, bagi lu yang merasa juga diperlakukan tidak adil nanti ketika pengumuman, sanggah aja, bre, sanggah aja. Nah, itulah cara supaya lu bisa menang di masa sanggah. Memang banyak banget yang nanya terkait seleksi administrasi ini ke gua, dan gue selalu bilang kalau itu pandangan gua dan gua bukan pihak dari penyelenggara. Sehingga jangan jadikan jawaban gua sebagai pandangan utama. Gue harap lu lolos dengan mudah. Komen di bawah supaya kita saling paham apa kegundahan lu. Siapa tahu ada yang sama sehingga bisa pada saling curhat ya, dan siapa tahu dapat solusi gitu. Dan kalau mau nanya juga silakan di kolom komentar. Kalau gue bisa jawab, langsung gue jawab. Gue dari Komo Channel mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa komen, like, subscribe.